What's up semuanya, balik sama Bang Leo di channel Bang Leo tentunya. Dan sekarang seperti biasa kita bermain di Eternal. Itu motor siapa nih? Dan ini gue habis mampir tadi ke stand booth itu. Penasaran gue soalnya, detailnya bagus kayak. Dan ya seperti biasa kita akan nge-vlog lagi guys, riding santuy. Jadi ini ceritanya tadi subuh gue udah nge-record karena gue atau dari kemarin gue bangun subuh terus, dan alhasil gue nggak jadi upload karena ternyata audio gue terlalu kecil. Maklum namanya record subuh, masih banyak yang tidur. Jadi oh ya, ini mungkin gue salah satu orang yang bisa dibilang telat dalam hal trending ya. Makanya gue baru tahu bahwa dulu tuh sempat ada trending namanya visi misi foya-foya. Yoi, apa tuh visi misi foya-foya tuh? Nah, jadi singkat cerita, setelah gue baca asal mula trending si foya-foya visi misi ini dari Mbak Aukarin ya, kalau nggak salah nih ya guys. Lu welcome, kalau mau koreksi gue kapan aja, gue selalu welcome. Jadi katanya si Aukarin ini apa, visi misi perusahaannya dia itu visi foya, misi foya, visi misi foya foya kalau nggak salah ya. Dari perusahaan visi foya, misi foya, visi misi foya foya, don't play bosku. Dan yang gue masalahin bukan Awkarinnya, sebenarnya justru itu. Gue setelah nonton beberapa video, jujur aja trending si visi misi foya foya ini beberapa kali ngebuat gue ketawa, berhasil ngebuat gue ketawa. Dan jujur, tapi nggak semua ya, ada beberapa dari visi misi foya foya gue lihat hasilnya bukannya malah ketawa, gue malah jadi sebel. Jadi singkat cerita, gue tadi subuh scroll video YouTube dan akhirnya nemu satu video, temanya sama, visi misi juga. Dan gini, gue baca komennya, serius gue baca komennya itu ketawa-ketawa karena katanya jadi ada satu komen yang dipin, bukan dipin, yang bisa dibilang top komen, banyak orang yang like, banyak orang yang reply. Jadi gue baca top komennya bahwa di si orang yang top komen ini dia ngaku kenal si orang yang buat konten ini. Katanya dia bilang orang yang punya konten ini tuh minjem duit dia buat bikin konten ini katanya. Itu asli, menurut gue gokil banget, seru banget. Karena minjem barang buat konten kayak udah nggak asing banget. Wah, ada orang tadi. Goib anjing, hilang orangnya. Ya udah lanjut ya. Jadi mungkin lu pada udah lihat internet soal minjem barang buat trending. Itu itu gue juga habis baca. Ternyata lucu juga. Ada orang yang rela pinjol gitu ya kalau nggak salah ya, pinjol buat bikin konten itu, ngikut trending. Itu menurut gue lucu banget. Di satu sisi itu nyebelin banget karena mungkin si pinjolnya nggak tahu dia minjemin duit ke orang yang suka foya-foya atau ke orang yang benar-benar ngehidupin keluarganya. Cuman ini lucu banget men, serius. Kayak lu pernah ngebayangin gak sih, lu susah-susah mungkin nyari duit, atau mungkin orang tua lu susah-susah nyari duit buat lu sekolah, buat lu lanjutin ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya kuliah. Si anjing malah bikin visi misi foya-foya. Dan duitnya ini satu sisi gue nggak peduli kalau duitnya lu, duit hasil kerja lu, gue nggak peduli. Lu foya-foya mau gimana gue nggak peduli, serius. Kalau duitnya emang pada dasarnya punya lu. Kalau emang duitnya pada dasarnya punya lu, gue serius, gue nggak peduli. Gue orangnya nggak pedulian sama lu pada yang foya-foya pakai duit hasil dari lu sendiri. Ya gue terserah itu mah, karena itu duit keringat lu sendiri, duit lu sendiri. Kenapa gue harus larang gitu loh? Jadi ya udah terserah lu. Dan lucunya ini dia udah minjem ke orang tapi malah dia pamerin untuk tren TikTok yang menurut
ini gue nggak tahu tren TikTok atau tren apa, untuk tren yang menurut gue nggak wajib untuk diikutin men. Kalau upacara wajib beda cerita ya, lagian upacara juga nggak nuntut foya-foya kok. Cuman ini kan sebuah tren yang menurut gue emang tren itu menurut gue sesuatu yang mungkin emang harus kita tahu tapi nggak wajib kita ikutin. Jadi sekedar tahu, nggak usah ngikutin. Apalagi tren-trennya yang tren-tren nggak jelas. Contohnya kalau kita ambil dari beberapa kasus tren-tren nggak jelas, itu ada trennya ini. Oh iya, yang barista itu, yang barista bikin kopi, terus kopinya lu masukin ke dalam apa? Kayak kalau lu beli es teh jeruk di pinggir tuh, dimasukin ke kayak kresek gitu. Itu menurut gue nih ya, di satu sisi emang ada lucunya kalau emang itu settingan. Cuman yang di satu sisi ada orang yang bahkan beneran ngelakuin itu depan baristanya. Katanya gue dengar ceritanya bahwa ada beberapa orang yang ngelakuin kayak gitu beneran di depan baristanya tanpa settingan. Itu menurut gue ngejengkelin banget. Itu menurut gue ganggu banget karena ya itu barista tuh orang men. Maksud gue barista tuh juga orang men. Mereka juga mereka kerja demi hidup mereka kerja demi kepuasan kalian juga, dan setelah mereka susah-susah kerja malah lu hancurin kerjaannya, itu menurut gue bangsat sih. Kayak gue tahu kalau barista tuh bikin kayak semacam logo padi gitu ya di atas kopi kalau salah ya. Gue juga pernah ngeliat soalnya. Dan itu tuh menurut gue gak gampang serius, susah menurut gue. Dan setelah mereka bikinnya pakai perasaan loh, setahu gue yakin tuh mereka bikin pakai perasaan sampai bisa sebagus itu. Dan perasaan mereka lu hancurkan begitu saja dengan memasukkan kopinya ke dalam satu kresek ya guys ya. Dan maksud gue aduh gini ya, yang namanya karya orang tolong lu hargai lah. Karena ini loh anjingnya tuh gue ini kalau ini menghibur kalau itu settingan, kalau itu temennya dan emang udah sengaja bakal digituin dan temannya udah tahu ya. Ini juga sama aja kalau settingan tapi temennya nggak tahu dia bakal digituin, ya sama-sama bangsat sih. Nge-stun gue anjing. Tapi kalau dari pihak temennya yang si barista ini ceritanya belum tahu kopinya bakal ditumpahin ke dalam kresek, ya sama-sama bangsat aja sih menurut gue. Cuman ya satu sisi tolong hargai karya orang ya, mau semurah apapun juga itu karya mereka, kecuali kalau mereka emang karyanya nyolong dari orang, ya tolong hancurkan bersama-sama ya guys ya. Kan kita malah bahas tren lain, ini bahas tren satu yang ini soalnya agak penting karena ini berkaitan dengan suatu organisasi pinjol ya, yang lagi ada masalah sepertinya sama negara kita sekarang. Pinjol tuh ya katanya pinjol makan korban, pinjol ilegal. Gue nggak tahu maksudnya pinjol ilegal tuh ilegal apanya. Mungkin uangnya ilegal atau nggak ada sertifikasi. Dan satu hal, mungkin gue lihat udah beberapa kasus bahwa pinjol tuh terornya bukan main-main sama lu pada yang belum bayar duitnya. Katanya juga bunganya nggak ngotak. Gue baru tadi subuh kalau nggak salah lihat berita soal yang polisi ngegerebek kantor pinjol. Oh iya, ini juga ada satu komen yang menurut gue lucu banget. Katanya kenapa kalau polisi ngegerebek kantor pinjol harusnya kita pinjam dulu uang di pinjol tersebut biar kita dapat duit gratis. Itu komennya sesat sih menurut gue, tapi ide yang bagus. Nggak bercanda ya guys ya, tolong kalau pinjam dibalikin lagi. Dan ini satu hal lagi, yang namanya pinjol tuh gue nggak tahu ya, pinjol itu uangnya siapa yang dipinjam, apakah yang dipinjam itu uang dari orang yang uang perusahaan atau uang pribadi tapi atas nama perusahaan. Gue nggak tahu. Kalau soalnya setahu gue ada juga beberapa pinjol yang
kalau minjem uang tuh emang dari uang pribadi tapi atas nama perusahaan gitu loh. Jadi perusahaan minjem duit lu untuk minjemin duit orang lain. Complicated banget ya. Cuman ya itulah hidup. Jadi ya kenapa ya, menurut gue aneh aja gitu loh. Kayak ini terserah, balik lagi itu hidup lu, terserah lu urusin aja hidup lu sendiri. Gue juga nggak mau julid, cuman ini cuma keresahan gue karena gue jujur aja keganggu sama tren-tren yang gak jelas. Apalagi orang yang maksain untuk ikut tren tapi jatuhnya bukan keren malah norak gitu loh. Contohnya itu visi misi foya-foya tapi uangnya foya-foya pakai uang bukan duit lu gitu loh. Kayak nyebelin banget dan agak aneh aja gitu loh. Kayak kecuali lu mau minjem duit tapi untuk ngehidupi siapa, mungkin lu punya keluarga yang harus lu hidupi, itu beda cerita ya. Itu masih sedikit bisa ditoleransi lah. Kalau lu minjemin duit orang dengan alasan ngehidupin keluarga, menurut gue itu lu dapat pahalanya juga. Cuman ya banyak emang orang embel-embel buat bantu keluarga, bukannya bantu keluarga malah buat yang lain, calon-calon korupsi itu. Cuman ya yang namanya orang toh, kita susah nebaknya. Oh ya BTW ini kayaknya udah kelamaan, jadi gue mau pamit undur diri guys. Mungkin konten ini kali ini nggak terlalu sensitif ya, karena gue lagi nggak mau bahas yang sensitif karena gue takut hilang. Jadi thanks for watching guys. Gue benar-benar makasih sama lu semua, karena tanpa lu pada bacotan gue nggak ada apa-apanya. Oh ya, teruntuk Wis ya teman gue, makasih Wis udah donate juga Wis. 19.000 nya berharga sekali ya. Nggak, dia serius berharga banget, walaupun cuman dengan mungkin 19.000 bukan apa-apa bagi dia, tapi berguna banget buat gue, bisa buat nyemil. Jadi thank you buat lo semua. Salam stay safe riding. Jadi stay safe. Thanks for watching. Leonardo, peace out.